Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam hal ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia meliputi 3 hal, yaitu produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau menjadi barang setengah jadi. Kemudian apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang hasil produksi tersebut. Orang yang melakukan produksi disebut sebagai produsen. Sedangkan orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Lalu, orang yang melakukan konsumsi atau pelaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Sehingga aktivitas ekonomi penduduk Indonesia ada yang memanfaatkan potensi alam di wilayah daratan dan ada juga yang memanfaatkan potensi alam di wilayah lautan atau perairan. Ada berbagai jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Namun, secara umum, aktivitas ekonomi tersebut bersumber pada 4 bidang ekonomi, yaitu bidang pertanian, kemudian bidang peternakan, bidang kehutanan, dan bidang perikanan. Kita bahas satu persatu mulai dari bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Ada 2 jenis pertanian yang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, pertanian lahan basah yang membutuhkan banyak air. Pertanian jenis ini dilakukan di sawah. Ada berbagai jenis sawah yang kita kenal. Ada yang disebut dengan sawah irigasi, yaitu sawah yang mengandalkan sistem perairan tetap dari irigasi. Kemudian ada juga sawah tada hujan yang mengandalkan air yang bersumber dari hujan. Yang ketiga ada sawah lebak, yaitu sawah yang sumber perairannya dari sungai. Yang kedua, ada pertanian lahan kering. Pertanian ini membutuhkan sedikit air, misalnya ladang dan perkebunan. Berikutnya, bidang peternakan.
Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Di Indonesia, ada 3 jenis hewan yang dibudidayakan oleh masyarakat, yaitu yang pertama peternakan unggas, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Ketiga, peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil dari peternakan tersebut meliputi telur, daging, susu, kulit, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil peternakan juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan tersebut misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan shuttlecock atau bola pada permainan bulu tangkis. Selanjutnya, bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Namun, aktivitas perikanan ini masih dilakukan secara tradisional. Di Indonesia ada 2 jenis aktivitas perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Mulai dari perikanan tangkap yang dilakukan dengan menangkap ikan dari laut, kemudian yang kedua, perikanan budidaya, yaitu dilakukan dengan membudidayakan ikan, baik yang dilakukan di darat seperti di kolam, di sungai, di sawah maupun di waduk atau bendungan, maupun yang dilakukan di pesisir pantai secara tambak. Jenis ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap antara lain ikan tuna, ikan layang, ikan tongkol, cumi-cumi, kerang, rajungan, dan ikan laut lainnya. Sedangkan jenis ikan yang dihasilkan dari perikanan budidaya di daratan seperti mujair, lele, dan patin. Kemudian, ikan hasil budidaya di air payau atau di pesisir pantai antara lain adalah ikan bandeng. Yang terakhir, bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Hasil dari kegiatan kehutanan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan kayu meliputi berbagai jenis kayu seperti jati, ulin, keruing, bangkirai, dan meranti. Sedangkan hasil hutan non-kayu meliputi rotan, buah, bunga, getah, dan madu. Fungsi lain hutan adalah sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga dengan baik. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Yang pertama, tuliskan 5 contoh hasil perikanan tangkap dan 5 contoh hasil perikanan budidaya yang kalian ketahui. Kedua, mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Jelaskan alasan kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keragaman tersebut hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat.
Keragaman masyarakat Indonesia ini hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa dampak negatif yang terjadi akibat kurang memahami keragaman dalam masyarakat. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari dengan syarat segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad 14 telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dulu. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, hendaknya kita menghindari sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Anak-anak pintar, sekarang mari kita baca bersama teks berikut ini. Judulnya Manfaat Keberagaman di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik pada aspek sosial dan budaya. Sebagai contoh, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 2010, keberagaman suku bangsa tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur menjadi kelompok suku terbesar.
Suku Jawa dimaksud mencakup suku Osing, Tengger, Samin, Bawean, atau Boyan, dan Naga. Populasi suku Jawa sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah 15,5%. Suku Batak dari Pulau Sumatera bagian tengah utara menjadi suku terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6%. Keberagaman suku bangsa, adat, kesenian, atau agama yang ada di Indonesia memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa Indonesia di dunia internasional. Keberagaman budaya tersebut membuat Indonesia sebagai sumber pengetahuan bagi negara lain. Dengan adanya keberagaman budaya, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sikap nasionalisme dan toleransi. Selain itu, keberagaman budaya tersebut dapat menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca teks bacaan tadi, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Tuliskan informasi penting yang kalian temukan dari teks bacaan manfaat keragaman di Indonesia. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Perlu kalian ingat, toleransi adalah sikap kunci yang harus kita kembangkan dalam bermasyarakat di tengah keberagaman. Kembangkanlah sikap tersebut agar kita hidup rukun berdampingan. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.